Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini. Tapi sebelumnya melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya apa kabar nih teman-teman semua hari ini. Semoga pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nah teman-teman, barusan tuh saya sudah alihkan tomat ya, pemberian dari ibu mertua saya yang kemarin saya bilang, dan itu tuh sudah dibagi dua sama mama, dan untuk bagian saya sudah saya alihkan ke rak bawang ini ya, biar nanti itu biar gampang make. Nah ini tuh langsung saja saya mau masak nasi karena nasi sudah pada kosong ya teman-teman. Di sini tuh saya mau membersihkan dulu berasnya sampai bersih. Nah untuk berasnya saya langsung diwadahin aja ya di ini tuh teflonnya langsung gitu kan, karena sudah terbiasa juga, dan magicomnya juga udah lama banget ya teman-teman, dan tutupnya pun udah rapuh gitu, jadi tinggal kabelnya aja yang ada, jadi bisa nyala gitu. Tapi itu tuh mesinnya masih bagus ya teman-teman, nasinya pun juga empuk gitu, bagus, wangi, jadi nggak ada kerusakan sama sekali, hanya tutupnya saja yang patah ya teman-teman. Tapi itu sih bisa di handle ya dengan cara-cara yang lain. Nah di sini tuh masih mencuci beras, dan itu berasnya pokoknya sampai bersih aja, sampai putih gitu ya airnya, sampai bersih biar nantinya itu nggak cepet basi. Ya walaupun magicomnya itu sudah lama, tapi mesinnya itu masih bagus ya teman-teman. Dan itu tuh magicom seumuran si Dede Fikri di dalam kandungan 9 bulan ya teman-teman. Itu tuh saya masih ingat, pas 9 bulan itu saya beli perlengkapan bayi ke pasar, dan sekaligus beli magicomnya. Dan magicomnya itu benar-benar bagus mesinnya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Sampai sekarang mesinnya itu masih bagus, sedangkan Dede Fikri itu sudah 9 tahun lebih ya teman-teman. Dan itu tuh masih benar-benar bagus ke nasinya, jadi nggak ada kerusakan sama sekali, hanya tutupnya saja. Nah dan untuk warna magicomnya itu saya kemarin makeover pakai wallpaper gitu ya teman-teman, wallpaper dinding, jadi lumayan tidak kelihatan lapuk sekali. Mungkin kalau tutup nama nggak bisa ya, hanya warna putih saja bawaannya saja. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting itu fungsinya. Mudah-mudahan kedepannya saya itu rezekinya lebih mengalir, rezeki keluarga saya lebih berkah lagi ya teman-teman, saya juga bisa beli magicom yang baru. Nah setelah masak nasi ini saya lanjut di rumah ya teman-teman untuk motongin pepaya mentah. Dan ini tuh saya kepengen banget ya dari kemarin, pengen banget manisan pepaya, jadi saya itu mau bikin sendiri. Nah kan untuk bikin manisan pepaya itu lumayan prosesnya itu agak lama, tapi bukan proses yang mengadu padankan gula, antara gula dan pepaya itu sih sebentar ya teman-teman, tapi prosesnya yang perendamannya itu hampir beberapa jam gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh saya mau potong-potong dulu semuanya pepayanya, nanti saya cuci bersih dan setelah itu direndam. Dan pepaya ini dikasih sama tetangga saya, dan kebunnya itu ada di depan rumah saya ya teman-teman. Nah kalau setiap jemur-jemur pakaian, kebunnya itu suka kelihatan ya. Dan alhamdulillah Masya Allah tabarakallah, beliau itu sangat baik ya teman-teman. Jadi setiap ada yang mau pepayanya itu selalu dikasih, termasuk saya sendiri. Nah kalau saya makan kepengennya itu buat manisannya, jadi pengen yang mentah aja, dan beliau itu kasih benar-benar ridho katanya. Malahan pas kemarin saya bilang untuk berterima kasih, pas untuk pepayanya beliau juga bilang katanya ada satu pohon pisang yang udah mau tua, nanti kalau sudah tua mah boleh diambil katanya, Masya Allah. Jadi pisang itu satu pohon itu berdua sama mama katanya, Masya Allah. Beliau itu baik banget ya teman-teman. Saya doakan semoga beliau itu panjang umur, dan kebun-kebunnya itu berbuah lebat gitu ya, jadi makin berkah, makin bertambah juga, dan beliau pun sehat selalu.
Dan beliau itu bilang katanya, "Win, kan kamu lagi mengandung," katanya. "Jadi takutnya nanti lihat pisang ngiler. Jadi saya kasih aja ini satu pohon untuk kamu dan mamah kamu," katanya. Masya Allah. Tapi nanti aja pas untuk ngambilnya itu nanti aja sudah tua pisangnya. Dan itu tuh sedikit lagi ya teman-teman waktu pisangnya untuk numbuh tua. Jadi butuh beberapa waktu lagi. Pokoknya Masya Allah banget. Ini rezeki Dede Utun ya. Benar-benar Masya Allah. Dari kemarin tuh setiap pengen apa-apa, alhamdulillah dimudahkan sama Allah ya teman-teman. Dan jalannya itu bermacam-macam. Saya itu sangat bersyukur sekali karena benar-benar di sekitaran saya itu benar-benar semuanya itu orang baik ya. Masya Allah tabarakallah. Nah, lanjut lagi ke cerita videonya. Ini tuh pepayanya saya potong semuanya aja karena segini tuh cuman 1 biji pepaya ya teman-teman. Jadi kapalang ya teman-teman, kalau bikin sedikit nantinya itu pas udah jadi manisan pasti itu laku banget karena semuanya itu pada suka. Apalagi kalau manisan pepaya itu manis asem gitu ya, pokoknya seger banget. Dan pepayanya itu jadi kriuk gitu, Masya Allah. Dan itu tuh yang udah saya rasakan di lidah saya sekarang ya. Jadi daripada beli kan cuman sedikit, harganya juga agak mahal, jadi lebih baik saya bikin sendiri karena bikin sendiri juga tidak terlalu susah dan juga ya membutuhkan modal yang sedikit juga ya teman-teman. Dan bisa juga teman-teman bikin sendiri di rumah, itu tuh benar-benar mudah ya teman-teman. Jadi nggak sesusah yang dibayangkan gitu. Apalagi kan sekarang mah ada YouTube ya teman-teman, kita itu bisa lihat tutorial-tutorialnya di sana. Dan lebih mudah gitu ya teman-teman untuk cara mempraktekannya. Tapi ini tuh saya pakai resep mamah aja ya teman-teman, karena di bulan lebaran kemarin kan saya juga bikin ya, dan itu tuh resep dari mama. Dan benar-benar itu alhamdulillah enak banget di lidah saya, makanya saya itu ketagihan. Dan alhamdulillah untuk motong pepayanya sudah selesai. Saya mau cuci bersih dulu, tapi sebelumnya ini saya cuci gobednya dulu dan juga talenannya ya teman-teman. Walaupun gak kotor-kotor amat ya, tetap harus dicuci bersih biar nantinya itu pas mau make tinggal make ya, karena sudah bersih semua. Dan itu untuk gobednya saya pinjam dari mamah ya teman-teman, karena saya itu gak punya. Dan ini untuk pepayanya saya cuci bersih, dan tadi sebelum dipotong-potong juga sudah dicuci bersih ya teman-teman. Dan untuk ngupas nama sudah dikupasin sama Pak suami. Dan ini untuk meniriskannya, saya tiriskan aja di dalam sangku hijau ini ya teman-teman, untuk meniriskan air cucian tadi. Dan setelah itu saya balikan kembali ke wadah pink ini dan saya kasih air yang agak penuh ya teman-teman, karena pepaya ini saya mau rendam dulu. Dan ini airnya setelah penuh saya kasih air kapur sirih ya teman-teman, biar nantinya itu pepayanya itu jadi keras dan juga keset, dan nantinya itu jadi kriuk gitu ya teman-teman pas dimasak, jadi nggak hancur pas dibikin manisannya. Nah, untuk pepaya ini saya diamkan dulu semalaman ya teman-teman, karena nantinya saya mau bikin manisan yang pakai air gitu, jadi nggak keringan ya manisannya. Nah, dilanjut lagi, ini tuh sore harinya ya teman-teman. Saya tuh mau cuci piring dulu, dan cuci piringnya itu sudah lumayan banyak. Dan saya pun sudah ganti kostum karena sudah mandi juga ya teman-teman. Dan di sini tuh saya nggak pakai hijab ya teman-teman, mohon maaf. Jadi nggak kelihatan mukanya gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Karena keseringan juga di shoot muka saya, apalagi muka saya yang pas-pasan ini itu mungkin membuat teman-teman juga bosan ngelihatnya ya. Jadi karena cuaca begitu gerah ya teman-teman, Masya Allah. Walaupun cuaca sore hari, tapi itu benar-benar panas kerasanya ya. Mungkin untuk saat ini cuaca saat ini tuh ya benar-benar kemarau panjang ya menurut saya, karena belum ada hujan sama sekali, Masya Allah. Semoga di daerah saya itu segera diturunkan hujannya teman-teman, biar agak adem gitu, dan tanah-tanah pun agak gimana gitu ya kelihatannya, jadi agak seger, dan mudah-mudahan semuanya itu cepat terkabul. Nah, dan untuk saat ini saya tuh sudah keseringan ya cuci wajan di wastafel ini, karena airnya itu benar-benar besar, jadi bikin bersih
wajan-wajan yang dicuci gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh bener-bener enakennya wastafelnya pas posisinya gitu, alhamdulillah. Jadi saya itu berterima kasih banget sama Pak suami karena sudah memposisikan wastafel dengan sebaik-baiknya gitu ya. Biasanya itu nyuci wajan itu nggak pernah di wastafel, selalu di kamar mandi aja ya. Tapi untuk yang kecil-kecil seperti ini mah bisa ya teman-teman. Tapi tetap pas wastafel pas sebelah dekat kamar mandi itu saya nggak pernah cuci wajan di sana karena benar-benar kagok ya teman-teman. Jadi tempatnya itu agak haririn gitu, jadi benar-benar dak-dikduk gitu. Jadi posisinya itu benar-benar nggak enak. Mungkin di sini mah agak lega gitu ya kelihatannya itu. Jadi ya enak aja pas mau cuci-cuci itu, jadi jauh lebih leluasa dan juga perasaan saya itu jauh lebih cepat ya pas nyuci piringnya gitu. Jadi mungkin ini posisinya benar-benar tepat menurut saya, dan airnya pun benar-benar mengalir dengan normal ya. Walaupun airnya itu kecil, di sini tuh tetap mengalir enaknya tuh ya teman-teman. Jadi pas ada cucian itu saya nggak perlu langkah ringkih untuk mengambil cucian ke kamar mandi. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengikuti saya dari awal itu tahu ya bagaimana kondisi dapur saya sebelumnya, dari sebelum di makeover, sebelum punya wastafel itu benar-benar masya Allah banget. Tapi segitu tuh alhamdulillah banget ya, semenjak saya itu nge-YouTube gitu, jadi banyak perubahan di dapur saya ya, jadi lebih cantik menurut saya ya, walaupun sederhana gitu kan. Alhamdulillah cucian piring sudah selesai, dan selesai juga perjumpaan kita di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.